Kalau gunung masih belum terlalu banyak ya, per video ini dibuat baru 90 puncak yang saya daki. Karena kalau lewat Zoom dan Teams kita mencicili satu-satu. Bela diri, membela saya juga Kak Edis, tolong ya. Siap. Saya curiga sama Kak Edis kesini jangan-jangan ingin menyerang saya. Begitu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sains Lisa. Kami dari SMP Negeri 51, lebih tepatnya dari podcast Sahabat Inspiratif SMP Negeri 51 Surabaya 51, sahabat kita semua. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan sahabat inspiratif sekali. Kalau kemarin atau minggu yang lalu kita sudah kedatangan sahabat inspiratif datang dari lokal kita atau murid SMP Negeri 51 Surabaya. Tetapi kali ini bukan sekedar murid tetapi seorang pelatih. Dari pelatih apakah? Nah, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah, untuk sore ini saya ingin mengingatkan untuk sahabat Spenlisa yang ada di rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa bahagia, kemudian jangan lupa untuk selalu patuh dan taat kepada orang tua. Tidak menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja TikTok bersama Kak Edis. Benar Kak Edis, selamat sore. Bagaimana kabarnya Kak Edis? Sore Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin untuk sahabat Spenlisa atau sahabat Sains Lisa yang di rumah, ini adalah salah satu pelatih paskib di SMP Negeri 51 Surabaya. Jadi ekstrakurikulernya kan banyak nih. Nah, salah satunya adalah paskib. Nah, beliau adalah pelatihnya. Kak Edis kan sudah menjadi pelatih SMP Negeri 51 Surabaya khususnya ekstrakurikuler paskib. Kalau boleh tahu dari tahun berapa, kemudian kegiatannya seperti apa saja Kak Edis? Kalau untuk paskibnya sendiri kebetulan saya yang mendirikan ya di sini. Jadi dari awal paskibranya berdiri itu sudah saya pelatihnya. Kemudian untuk tahun berdirinya kalau enggak salah waktu itu dari awal SMP Negeri 51 berdiri. Jadi angkatan pertama di kelas 2 Ibu, di kelas kelas 8 ya. 8. Iya, jadi di situ. kelas 8 mungkin itu berarti sudah tahun keduanya, istilahnya ada 2 tahun Ya, sekolah berdiri. betul. Kak Edis sudah menjadi pelatih paskib di SMP Negeri 51 Surabaya. Iya, betul. Untuk kegiatan ekstrakurikulernya, sehari-harinya atau kegiatan lombanya yang sudah diikuti apa saja Kak Edis? Kita kalau untuk kegiatan lomba itu biasanya 3 bulan sekali kita ikut. Itu di area lokal-lokal Surabaya ini aja karena kan memang kalau dari sekolah diusahakan yang tingkatnya se-Jawa Timur tapi masih dalam kota. Oh, jadi biasanya itu. kita ikut di SMA 13, kita Ya? biasa ikut di sekolah-sekolah swasta yang lainnya yang pokoknya masih dalam range jangkauannya Kota lokal Surabaya. gitu. Oh, seperti itu. Jadi untuk sahabat Spenlisa yang ada di rumah, sahabat inspiratif yang di rumah yang sekarang masih kelas 7, masih ingin melihat-lihat kira-kira ekstrakurikuler yang tepat, yang cocok dengan bakat minat atau kegiatannya yang menarik. Salah satu ekstrakurikuler yang wajib atau yang bisa diikuti adalah paskib di SMP Negeri 51 Surabaya yang dipelatih oleh Kak Edis. Tadi ada kegiatan lomba, kemudian untuk kegiatan latihannya itu biasanya hari apa Kak Edis? Kalau untuk latihan kita pernah di hari Sabtu dan pernah di hari Jumat Bu. Jadi tergantung sama ekstrakurikuler lain lapangannya kosongnya kapan karena biasanya rebutan lapangan kita. Bergantian dengan jadwal ekstrakurikuler yang lain. Betul. Begitu. Untuk sementara selama pandemi ini daring kita ngambilnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Menurut Kak Edis atau pengalaman Kak Edis selama kan sudah bertahun-tahun nih di SMP Negeri 51 Surabaya, kemudian 2 tahun terakhir pastinya daring. Perbedaannya yang sangat signifikan itu apa Kak antara ekstrakurikuler sebelum daring atau sebelum pandemi dan saat ini masih pandemi? Saya kira hampir semua lini pendidikan ya, baik di pelajaran biasa maupun ekstrakurikuler hampir semuanya pasti merasakan shock yang pertama.
Karena kita biasa apalagi kalau di kegiatan ekstra khususnya di Paskibra itu kan ekstranya per tim. Ya. Otomatis kalau dibuat daring itu agak susah. Karena kalau contoh kayak lencang kanan aja lah, dia mau ngelencangkan ke siapa, nggak ada sebelahnya. Itu kan kayak gitu. Karena di rumah Karena di rumah nggak sendiri. ada interaksi. Betul. Terus kemudian kalau di PBB-nya sendiri di Paskibra itu kan detail-detail badan siswa itu kan kita harus perhatikan. Sedangkan kalau kita hanya melihat dari layar HP atau layar laptop itu agak terbatas, terutama dari sisi kameranya si siswa sendiri. Kadang-kadang yang kelihatan cuman kepalanya doang, kadang-kadang malah HP-nya jatuh-jatuh karena harus nggak ada tripod dan sebagainya. Itu susahnya, tantangannya di situ. Tapi untungnya dari Paskib SMP Negeri 51 sendiri ini nggak tertinggal jauh. Karena semua sekolah merasakan hal yang sama. Se-Indonesia itu Betul. pasti. Bahkan sedunia mungkin ya, dalam arti negara-negara lain juga yang merasakan pandemi dengan sistem pendidikan yang seperti ini pasti juga akan mengalami Betul, kesulitan. tapi Paskib yang mengalami kesulitan pasti Indonesia toh. Karena negara lain nggak ada. Oh seperti itu. Iya, hanya di Indonesia. Bisa jadi benar-benar. Tadi kan ada kesulitan ketika pandemi. Kemudian Betul. untuk mengatasi hal tersebut, apakah Kak Edis punya cara-cara lain mungkin dengan sosial media atau memanfaatkan hal yang lain? Ya, beberapa metode yang kita sudah pernah coba, diantaranya yang sekarang melalui Zoom ya, atau Classmeet atau apa itu namanya Teams. Itu kita udah pernah coba. Memang itu hanya bisa berlaku kalau di Paskib sendiri untuk pemberian teori. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan prakteknya, karena kalau lewat Zoom dan Teams kita mencicili satu-satu, mencicil itu apa? Melihat, memperhatikan satu-satu itu kan boros durasi. Betul. Apalagi kalau Zoom itu cuma 40 menit, kalau saya kan pakainya yang gratisan, Pak. Jadi agak susah, makanya saya siasati setelah saya berikan materinya, itu anak-anak mengumpulkan video praktek. Jadi dikumpulkan di grup WhatsApp lah, dari situ baru saya punya waktu yang tidak terbatas untuk ngoreksi satu persatu. Jadinya malah lebih ke privat. Begitu, jadi harus di grup privat itu kita koreksi satu-satu. Nah, untuk keberlangsungan ekstranya sendiri saya bikinkan kurikulum ke siswa itu, jadi kelas 1 sama kelas 2 atau kelas 7 8 ya berarti. 8. Kelas 7 dan 8 itu masih mengumpulkan video. Nah, bagian yang kelas 9-nya yang mengoreksi. Oh, jadi ada istilahnya kakak kelasnya juga berperan. Ya, senioritas ya gitu. Senioritas tapi bukan untuk yang gontok-gontokan, bukan perpeloncoan ya, tapi kita di sini naik skill lah, dari peserta menjadi ke pembina. Istilahnya seperti itu. Jadi dari sisi percaya diri siswa itu kita naikkan karena dia harus mengirim video sendiri. Nah, kemudian dari sisi tingkat kekritisan siswa, otomatis yang kakak kelasnya itu kita asah juga di situ untuk mencari celah. Oh, ini salahnya di mana, ini benarnya di mana, ini kurangnya apa, ya, seperti itu. Jadi saya biasakan siswa yang kelas 8 dan kelas 9 itu punya perspektif kacamata sama seperti saya sebagai pelatih. Gimana nih, ada yang makin penasaran terus tiba-tiba yang sudah punya ekskul yang lain tiba-tiba juga tertarik ke Paskib, silakan saja yang masih mumpung masih muda ya Kak ya, masih kelas 7, masih kelas 8, apalagi yang kelas 9 nanti bisa jadi di SMA-nya juga masih ikut di ekstrakurikuler yang sama. Di masa pandemi kemudian juga mengalami kesulitan, tadi disampaikan juga bisa melalui Zoom, Google Meet. Tidak menutup kemungkinan juga seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini dengan podcast maupun di sosial media YouTube begitu. Nah, saya mendengar kemudian juga saya coba search gitu Kak. Ternyata Kak Edis ini juga memiliki channel YouTube yang tidak sedikit gitu subscribernya, viewersnya juga tidak sedikit. Apakah benar Kak Edis? Sebelum saya jawab, ibunya sudah subscribe belum? Kita coba cek langsung saja. Siap. Iya, jadi saya itu hanya hobi yang jadi selingan ya untuk sekarang. Apalagi di masa pandemi ini kan kerjaan saya di luar ngajar kan juga ada Bu, cuman terbatas. Jadi kita siasati untuk tetap berkegiatan dan tetap menghasilkan seperti itu. Sudah hobi, punya istilahnya kegiatan tetap, ini cuma selingan tetapi menghasilkan. Siapa yang tidak tertarik? Karena saya juga tertarik, gimana sih cara membangun channel tersebut agar istilahnya tadi bisa menghasilkan, menarik, konten-kontennya juga inspiratif atau mungkin bisa dijadikan episode yang ditunggu oleh viewers gitu. Gimana Kak Edis?
Jadi yang ini masuk berarti ke tips ya berarti ya. Sip, betul. Sebelum ke tips sebenarnya yang harus saya floorkan atau harus saya sampaikan kepada teman-teman yang nonton ini terutama adik-adik kita bahwa mindsetnya jangan salah. Kadang orang itu bikin YouTube atau apa itu karena wah aku pengen dapat duit, aku pengen punya penghasilan tambahan, itu sudah mindset yang salah untuk berangkat gitu. Jadi kita harus berangkat dari yang kita senangi. Karena kalau kita pikirnya untuk wah aku pengen punya penghasilan kayak Atta Halilintar gitu kan, raja YouTube di Indonesia bahkan di Asia, itu kebayangnya hanya enak-enaknya aja nanti. Cuan terus gitu. Cuan terus, padahal untuk mengawal itu semua sama, pasti nggak enak gitu loh. Makanya untuk mengeliminasi rasa nggak enak itu kita berangkat dari yang kita suka gitu. Jadi kita nggak terlalu terasa beban. Oh gitu. Nah itu kemudian yang kedua jangan terlalu banyak mikir mau bikin apa. Langsung eksekusi. Iya langsung eksekusi aja. Jelek nggak jelek, bagus nggak bagus, udah eksekusi aja karena semua berproses. Oke. Gitu. Berani mencoba langsung eksekusi. Tadi kan dari awal-awal yang disuka. Kalau awal-awal yang disuka itu berarti apa sih konten-konten, mungkin sahabat inspiratif yang di rumah belum tahu kontennya apa dari Kak Edis, kemudian kok bisa tadi diawali dari hal yang disuka. Sebenarnya yang bisa dibagikan ke sahabat di rumah apa saja Kak Edis? Silakan. Ini biar teman-teman semua ngerti ya. Mungkin banyak yang belum tahu siapa saya. Jadi untuk per video ini dibuat ya, subscriber saya masih 25 ribuan. Masih sahabat masih di rumah. 25 ribuan, jadi juga masih, belum. Tapi sudah ribuan gitu. Jadi juga belum terlalu besar juga. Tapi alhamdulillah udah lumayan menghasilkan, bahkan dari sisi penghasilannya sendiri itu sudah jauh melebihi UMR. Alhamdulillahnya seperti itu. Cuman kalau dibilang kontennya, segmentasi saya ini lebih ke ekstrim sport. Jadi olahraga ekstrim yang jarang orang itu ngerti atau buat referensi lah. Jadi kalau misalkan mendaki gunung, itu naik gunung tuh modelnya seperti apa sih gitu. Sedangkan di YouTube itu kan kebanyakan orang naik gunung kontennya pasti mistis. Ya betul. Nah, oleh karena itu saya bikin konsep yang berbeda, di mana yang saya tawarkan adalah hal-hal yang positif, yang hal-hal yang menyenangkan gitu loh. Sisi apa ya? Sisi indah-indahnya yang saya presentasikan di YouTube saya gitu. Sudah disampaikan tadi kaitannya konten-kontennya itu berbeda berarti dengan yang lain. Harus peka terhadap celah-celahnya itu. Terkadang kan kita melihatnya sudah ambil saja konten yang sama, otomatis viewer juga mungkin tidak memilih kita sebagai pemula istilahnya gitu. Tapi kalau sudah berbeda akan lebih menarik, begitu Kak Edis? Karena kita punya sesuatu yang unik. Nah, cuman untuk kita memulai biasanya, waduh ini yang unik apa ya? Kadang-kadang kan ngeheng sendiri kepala ini, akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Jadi stuck. Jadi mendingan kita buat aja, terserah mau jiplak orang lain boleh, mau bikin karakter sendiri boleh, lakukan aja. Nanti yang diteruskan yang mana itu tinggal dilihat view-nya yang banyak yang mana. Jadi tetap ada tahap evaluasinya. Betul, kita harus ngukur. Jadi misalkan kayak kita bikin podcast kayak gini ya. Nah kalau bintang tamunya yang orang-orang seperti ini kan nanti bisa diukur tuh kira-kira topik mana sih yang menarik gitu. Jadi kedepannya yang topik itu yang kita ambil terus. Maksudnya yang kita gembleng gitu, kita utamakan, kita jadikan headline-nya begitu. Ya warna berbeda, itu warna tersendiri, warna karakter kalau saya bilang. Kayak saya dulu mulainya malah justru bukan dari pendakian nih di YouTube saya itu. Jadi anak lomba, setelah paskib saya lomba, saya masukkan di YouTube udah. Jadi orang tua yang nggak datang itu bisa nonton. Nah, jadi kebanyakan juga konten random, kadang-kadang nyobain makanan, kadang-kadang kita main setan-setanan, kadang-kadang macam-macam. Tapi dari situ kita evaluasi konten mana sih yang diminati. Kita itu kuatnya di mana gitu loh. Kita itu unggulnya di mana. Lah di situ yang terbanyak yang kita fokuskan. Tadi kan disampaikan awal-awalnya masih coba-coba juga random juga ya kontennya. Apakah ketika random kontennya kemudian sudah punya istilahnya satu pilihan
oh ternyata konten saya kaitannya dengan naik gunung tadi kayak extreme sport seperti itu. Nah, apakah kedepannya kita juga harus seperti itu terus sampai istilahnya viewer itu mengetahui bahwa saya itu YouTuber khusus itu, atau justru kedepannya kita mencoba hal baru Kak Edis? Itu saya kembalikan ke requestan viewer. Jadi biasanya setiap konten itu kita kasih umpan balik ya. Besok-besok kita mau bahas yang mana, mau request gunung mana atau mau request olahraga apa. Lah di situ kan kita bisa polling. Nah, polling terbanyak ini artinya arah kita selanjutnya gitu. Jadi boleh aja kita ngikuti tren channel kita sendiri, tuh boleh kita mau nyoba hal baru juga boleh kan nanti bisa dievaluasi lagi. Spesialisasi memang penting, tapi kadang-kadang kalau kita sudah terlalu spesial jadi malas nyoba yang lain. Oh betul. Gitu. Terus viewer mungkin juga ada hal yang baru yang ditonton ya hal baru itu lagi mungkin dari YouTuber yang lain begitu. Terus tadi juga disampaikan kaitannya dengan kontennya kan sudah punya kekhususan atau spesialisasi. Ya spesialisasi. Kemudian ini ada YouTuber baru nih istilahnya mencontek atau ingin punya konten yang sama dengan Kak Edis. Menurut Kak Edis itu bagaimana sih? Kalau saya malah saya dukung. Jadi kadang-kadang kalau saya tahu kontennya sama banget ini, udah tak DM anaknya, orangnya saya ajak kolaborasi sekalian. Jadi malah saya jadikan apa ya, sahabat. Kita kan kalau di YouTube kan bukan kayak buka warung. Kalau buka warung kan rame-ramean, kuotanya terbatas. Tapi kalau di YouTube itu kita kan enggak punya saingan. Satu orang yang sama penonton ya, bisa nonton channel saya, bisa nonton channel si A, bisa nonton channel si B, padahal kontennya sama. Itu kan nggak menutup kemungkinan juga, jadi nggak ada rebutan sebenarnya. Tadi juga disampaikan Kak Edis kaitannya dengan polling. Kak Edis melakukan polling itu melalui apa? Jadi biasanya kita sinkronkan penonton YouTube, itu ke Instagram. Nah di Instagram jadi bukan istilahnya bukan satu sosial platform. media. Bisa satu platform. Kita TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi satu sama lain saling engagement. Jadi ada ketertarikan. Misalnya dia anaknya insight-nya berbeda juga. Di Instagram dia mainnya. Ya udah kita kasih video cuplikan-cuplikan untuk bawa dia ke YouTube. Atau sebaliknya dari YouTube kalau pengen tahu kegiatan kita selanjutnya yang kita post di Instagram, kita arahkan untuk follow di Instagram. Nah kalau terkait polling sama Q&A biasanya kita lewatnya Instagram. Di story itu kan ada itu fiturnya itu kayak gitu. Oke. Jadi sepengetahuan saya kan tadi mungkin dari YouTube, ternyata dikaitkan juga dengan platform yang lain. Betul. Kak Edi sendiri selain YouTube, Instagram menggunakan platform apa lagi sosial medianya? Facebook sama TikTok sih. Facebook sama TikTok. Dan bisa dilihat nggak sih segmen viewer kita? Apakah itu anak-anak, remaja, atau dari orang tua begitu? Apakah bisa dilihat? Kalau di YouTube bisa. Jadi kalau di YouTube kan ada YouTube Studio tuh. Kita bisa lihat penonton kita itu range-nya usia berapa. Jadi 7 sampai 18 tahun, 18 sampai 30, 40 sampai itu termasuk jenis kelamin, termasuk negara. Lah dari situ kita bisa ngukur, oh ternyata range video kita ini segmentasinya orang-orang ini. Lah kita bisa mikir tuh, orang-orang yang seumuran ini dengan jenis kelamin ini kira-kira hobinya apa sih? Yang pengen mereka tonton itu apa? Tetap memenuhi permintaan pasar. Betul. Ya istilahnya. Karena kalau kita jualan ini kan ibaratnya orang jualan ya. Kita jualan barang yang nggak dibutuhkan orang lain ya susah payunya. Betul. Lebih mudah jualan Indomie kan daripada yang pasti dibutuhkan. Daripada jualan parfum kan misalnya kayak gitu. Betul. Tadi sudah disampaikan pollingnya tidak hanya menggunakan satu platform. Terus di YouTube itu juga diketahui kita viewersnya itu dari mana, kemudian dari segmen apa, seberapa gitu. Kalau dari Kak Edis sendiri di channelnya Kak Edis itu kebanyakan dari segmen apa Kak? Karena saya kegiatan pendakian ya, jadi kebanyakan yang umur 17 sampai ke 65. 17 sampai 60. Berarti itu dari mulai remaja, dewasa awal sampai dewasa akhir. Banyak peminatnya. Jadi sahabat inspiratif yang di rumah yang sekarang masih SMP, barangkali yang juga hobi naik gunung, kemudian juga memiliki potensi yang lain bisa dikembangkan. Jangan hanya berikan saya kan masih SMP, pasti ya konten saya harusnya yang anak SMP. Ternyata itu tidak menutup kemungkinan seperti Kak Edis mungkin sekarang posisinya dewasa, ternyata kontennya masih ada yang remaja, yang dewasa akhir pun juga menonton. Begitu ya Kak ya. Sahabat inspiratif yang di rumah jangan lupa terus melakukan atau mencoba untuk mengoptimalkan apa yang dimiliki seperti Kak Edis yang bisa kita contoh ini. Sangat menarik Kak Edis.
Sekarang yang ingin saya tanyakan juga kaitannya dengan tadi kan apa yang disukai sudah disebutkan, traveling, kemudian sport yang ekstrim, hobi yang lain apa yang bisa menunjang kegiatan Kak Edis sampai hari ini? Kebetulan ini saya selain mengajar paskibra, Ya? itu kan kalau di sekolah ya. Tapi kalau di luar sekolah saya malam hari itu ngajar bela diri. Malamnya ngajar bela. Sebentar Kak. Ya. Coba saya memposisikan saya sebagai sahabat inspiratif yang di rumah. Pagi belajar, siang belajar, sore bantuin orang tua, malam tiktokan ya Kak ya. Jadi istilahnya tuh ternyata banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan gitu. Iya. Sudah belajar menjadi pelatih paskib, buat konten YouTube, nanti belum interaksi sama TikTok, tadi terus Instagram juga, ternyata malamnya juga masih melatih bela diri. Iya. Bela diri apa Kak? Bisa diceritakan ke sahabat inspiratif di rumah? Mungkin banyak yang belum tahu ya, karena ini bela dirinya termasuk bukan bela diri yang populer. Ya? Jadi bela diri yang saya tekuni ini adalah bela diri asal Rusia. Rusia, bukan asli Indonesia. Bukan saya asli pikirnya Indonesia. tadi pencak silat atau karate. Saya awalnya begitu. dari silat. Jadi saya gitu. dari 2005 itu sudah berangkat dari silat. Ya. Kemudian saya sempat nyoba beberapa bela diri yang lain seperti Thai boxing, capoeira, karate, judo, jiu-jitsu. Ya. Dan terakhir saya jatuh hati di bela diri yang ini. Apakah ada yang penasaran? Sepertinya saya juga belum tahu Kak. Silakan disampaikan. Jadi bela dirinya ini namanya Sistema ya, kayak nama odol Sistema. Saya kayak seperti mendengar sebuah nama pasta gigi gitu. Iya, betul. Itu tapi benar namanya itu Kak. Memang namanya Sistema. Apakah itu sebuah akronim atau memang namanya Sistema gitu? Apa ya? Filosofis sebenarnya Oh, Sistema. begitu, Karena Sistema ya. kalau dalam bahasa Rusia di Indonesia kan namanya sistem. Jadi sistem kita ini belajar bela diri. Oh, sebelum ke situ, Sistema ini dikembangkan oleh pasukan khususnya Rusia. Jadi untuk misi-misi yang membutuhkan taktis cepat gitu loh. Jadi mindset kita adalah bagaimana caranya pertarungan berakhir sebelum dimulai. Kalau bisa seperti Belum itu. perang tapi sudah selesai, sudah Iya, menang. sudah menang duluan. Nggak jadi perang, sahabat inspiratif di rumah. Ada yang penasaran? Coba Kak, saya yang jadi penasaran ini. Ceritakan ke sahabat yang di rumah. Jadi kalau dengan background saya yang lumayan ada bela diri di macam-macam. Itu bukan lumayan Kak Edis. Tadi semua apa ya bela diri, jenis bela diri sudah dipelajari. Sekarang beralih haluan ke salah satu jenis. Jangan disebut. Jadi kalau dari Sistema ini kenapa saya suka? Karena yang pertama dia bukan sport martial art. Jadi kalau kebanyakan bela diri yang lainnya itu kan jatuhnya ke sport. Ya. Dimana kalau sport itu pasti ada tingkatannya, ada sabuk-sabuknya, Ada tahapnya. kemudian ada pertandingan. Iya. Pertandingan berarti ada wasit. Nah kalau pertandingan berarti ada aturan. Sedangkan di jalanan itu aturan pertama adalah tidak ada aturan. Ya kan kalau kita Melanggar. berantem, nah kalau kita berkelahi beneran kan Nggak boleh butuh kan, aturan. colok mata boleh, nendang kemaluan boleh dan lain sebagainya, bahkan pakai pisau gitu loh. Nah uniknya di Sistema ini kita didesain untuk benar-benar murni self defense. Makanya yang mengembangkan kan memang bukan orang-orang sembarangan kan, pasukan khusus loh. Itu kalau di Indonesia kan Kopassus, Kopassus Kopaska ya. gitu. Itu kalau di Ya. Rusia namanya Spetsnaz. Nah itu yang mengembangkan para pasukan Spetsnaz dan sudah diterapkan di KGB. KGB itu CIA-nya Rusia. Rusia. CIA kalau di Indonesia berarti BIN. Ya. Bagian intel-intel dan lain sebagainya. Karena mereka kan punya operasi-operasi khusus Ya. yang dimana kalau beroperasi tidak boleh meninggalkan jejak. Kemudian harus effortless gitu loh. Karena biasanya kalau orang-orang intel itu kan badannya nggak ngawai Yeah. gitu kan. Beda sama tentara gitu. Yeah. Kalau yang sport martial art biasanya badannya keker, Keker, gede-gede tegap gitu ya. lah, sedangkan kalau di Sistema ini kita didesain untuk bisa digunakan siapa aja. Jadi baik orang gendut, Ya. obesitas, sampai orang kurus, orang yang mini sampai orang yang jangkung, pria, wanita, tua, muda ini bisa menggunakan, karena kita tidak didesain untuk menggunakan otot. Karena kalau bela diri yang menggunakan otot itu biasanya kalau tahu-tahu berkelahi itu kram. Karena saya udah pernah nyoba berkelahi. Belum Ya. pemanasan seperti itu istilahnya. Betul, karena ototnya tahu-tahu diajak tegang. Iya. Itu kan malah lebih berbahaya daripada kita kena pukulnya.
Maksudnya stamina kita lebih gampang terkuras. Kadang-kadang kita bisa mukul sekali tapi habis itu tangan kita nggak bisa dipakai. Iya. Nah, terus kita mau melindungi diri bagaimana? Betul. Nah, makanya di sistema ini didesain untuk tanpa melibatkan otot terlalu banyak alias effortless. Jadi di kondisi apapun baik pemanasan maupun enggak, dengan pakaian apapun, dengan aturan apapun kita bisa menyesuaikan. Dan uniknya dia ini bukan mengganti bela diri yang sebelumnya tapi melengkapi. Makanya dia namanya sistem. Jadi kalau warna praktisinya itu nggak akan berubah. Jadi bukan kita rubah dari silat ke sistema gitu enggak, tapi silatnya di-upgrade dengan sistema kayak gitu. Tinjunya di-upgrade dengan sistema, jujutsunya di-upgrade dengan sistema. Gitu. Termasuk jadi semua bela diri itu bisa mengikuti sistema ini. Betul, karena di sistema itu nggak ada jurus, nggak ada kuda-kuda, nggak ada apa, jenis pukulan aja nggak ada gitu. Yang dipelajari kita tuh cuma 4. Satu, cara bernafas. Karena tiap nafas itu fungsinya beda. Contoh, kalau kita renang dengan kita tidur nafas pasti beda kan? Nggak mungkin kita di dalam air tuh ngisep udara kan, pasti pas di atas. Ada ritme-ritme tertentunya. Kemudian yang kedua, menjaga postur. Karena kalau postur ini maksudnya struktur tulang. Jadi kita berdiri itu tegapnya kayak gimana sesuai dengan kemampuan sendi-sendi kita masing-masing. Karena setiap orang kan punya cederanya sendiri-sendiri mungkin. Nah itu kita harus tahu. Kemudian continuous movement alias terus bergerak. Jadi kebanyakan kalau kita lihat bela diri yang lain terutama pada saat pertandingan itu memang mereka terus bergerak tapi tetap pada titik yang sama. Artinya kalau mukul kita masih berada di rel serangannya dia kan. Nah kalau sistema itu sebisa mungkin keluar dari jangkauan serang. Baik itu kita kalau ibaratnya kalau bela diri pertandingan ini base tabrakan gini terus kan. Nah sedangkan kalau ini sistema ini base, lah ini nabrak ke sini kan lintasannya kelihatan. Nah, kita ngambil belakangnya aja. Gitu. Dead pointnya istilahnya, dead side pointnya gitu. Saya belum bisa membayangkan bentuk bela dirinya seperti apakah. Apakah kita duduk kemudian kita merenung? Kalau tadi kan disebutkan tidak ada jurus, tidak ada gerakan, terus tidak ada perlawanan. Istilahnya ada bus saja kita lewati. Nah bentuk bela dirinya itu seperti apa Kak? Mungkin ada satu gerakan yang bisa dicontohkan ke sahabat inspiratif yang di rumah. Kalau gerakan yang dicontohkan itu sebenarnya di YouTube sudah banyak ya. Tinggal di search saja sistema itu kayak gimana nanti pasti keluar. Dan kebanyakan orang bingung nontonnya. Mosok tenanan sih kayak gini. Karena kelihatannya seperti bujuan. Tapi kalau sudah ngerasakan itu baru ketahuan nanti bedanya. Karena bela diri itu nggak bisa kita terka-terka, harus dirasakan gitu loh. Kayak kena pukul bujuan sama betulan kan ya beda. Sedangkan kalau di bela diri yang biasa, mukul itu kadang-kadang harus pakai body protector dulu, harus pakai sarung tinju misalkan gitu. Di sistem enggak, ya sudah pukul tangan, pukul kepala. Udah kayak gitu. Jadi benar-benar kita ke human body beneran latihannya kayak gitu. Jadi itu seperti private akhirnya gitu Kak. Maksudnya tidak ada perlawanan secara langsung. Berarti kita melatih atau membela diri kita sendiri dengan cara sendiri begitu. Sebenarnya bukan tidak ada perlawanan ya, karena namanya bela diri. Iya, kan? Makanya yang mungkin yang jadi pandangan saya atau menjadi pemikiran sahabat inspiratif yang di rumah yang belum tahu sama sekali bentuknya seperti apa gitu loh Kak. Jadi kalau bentuknya sendiri tidak berbentuk karena setiap kondisi itu beda-beda gitu. Saya pernah waktu belum ikut sistema ya, saya kan punya pengalaman dari 2005 bela diri banyak. Kemudian pernah berkelahi, ternyata yang saya pelajari di bela diri itu nggak kepake loh, ngawur semua akhirnya. Pukul-pukulannya tuh ya ngawur kayak anak kampung tukaran lah akhirnya. Karena apa? Pada saat kita latihan bela diri di tempat kita latihan, itu kan semua sudah terstruktur. Oh kalau kamu pukulannya gini, nangkisnya gini. Oh kamu kalau ini serangnya gini, nangkisnya gini. Dan ingat teman kita juga kooperatif. Iya. Sudah istilahnya itu sudah termindset nanti akan seperti ini. Sudah terkoreo kalau saya bilang itu. Nah sedangkan kalau kita benar-benar di jalanan, arah pukulan tuh bisa jadi kita nggak lihat loh. Dipukul dari belakang kan kita nggak tahu. Sedangkan kalau di bela diri yang selama ini saya pelajari, kita kan nggak belajar itu. Nah di sistema itu belajar antisipasinya. Jadi memang mungkin kita nggak tahu dan kita terlanjur kena pukul. Tapi setelah itu apa? Lah itu yang kita antisipasi dan itu kalau bisa kita eliminasi duluan gitu. Sangat menarik, kemudian bikin penasaran, makanya bukan menjadi hal yang
biasa aja sampai channel YouTube-nya banyak subscribernya, viewernya juga banyak. Dari obrolan beberapa menit saja saya juga sudah tertarik, apalagi kalau saya sudah menonton kemudian episode 1 selanjutnya dilanjutkan akan lebih menarik lagi Kak Edis. Nah tadi kan sudah dijelaskan mulai dari gimana paskibnya di 51 melatih, kemudian hobinya yang suka dari awalnya traveling, kemudian sportnya yang ekstrim, terus dijelaskan juga kaitannya dengan bela diri itu tadi. Dari semuanya itu tadi menurut kebermanfaatannya Kak Edis satu sama lain itu kan dari diri Kak Edis sendiri banyak gitu loh kegiatannya, kebermanfaatannya kaitannya itu seperti apa Kak Edis? Ya karena hobi saya ini kan bergerak, dari ndaki gunung berarti kita sudah dapat olahraga jantung kan, kardio, karena kan naik gunung kan pasti jantung terlatih. Kemudian olahraga kekuatan juga karena kita naik gunung biasanya kan bawa beban, carrier itu bisa di atas 5 kilo bahkan sampai 30 kilo kadang-kadang kita bawa, otomatis otot dan sendi kita akan selalu tergunakan dan itu akan selalu terasa. Dimana kalau kata Aderai, hidup yang panjang dimulai dari kaki yang kuat. Nah kalau olahraga naik gunung kan pasti menguatkan kaki, seperti itu. Akarnya aja udah kuat gitu. Nah kemudian kalau bela diri saya rasa semua orang itu sebenarnya penting ya, perlu, karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi orang yang terdekat dengan kita itu yang akan menyerang kita. Nah kita harus siap-siap dong. Bukan berarti kita mencurigai. Saya curiga sama Kak Edis kesini jangan-jangan ingin menyerang saya. Begitu. Enggak, sahabat inspiratif yang di rumah. Jadi ternyata manfaatnya selain untuk kesehatan diri kita sendiri, masa depan, juga untuk jangka panjang begitu. Betul. Kan Kak Edis. Nah tadi ternyata bisa hobinya kan naik gunung juga. Gunung mana aja yang sudah didaki Kak Edis? Kalau gunung masih belum terlalu banyak ya, per video ini dibuat baru 90 puncak yang saya daki. Sahabat itu masih baru 90, saya satu aja belum. Jadi saya merasa diri saya ini tidak kuat kakinya. Sahabat inspiratif di rumah jangan sampai kayak saya ya. Jadi bisa diikuti channelnya Kak Edis, inspiratifnya dari Kak Edis. Gunung mana saja? Tolong sebutkan 10 aja Kak, jangan banyak-banyak. Yang paling sering tuh Gunung Sari Indah. Sepertinya itu perumahan di dekat tempat sekolah ini Kak. Iya karena rumah saya di situ. Oh iya gitu. Benar. Gunung apa saja Kak? Kalau gunung-gunung sementara karena kepentingan konten masih sekitar Jawa Timur aja, karena kan untuk meninggalkan rumah jauh-jauh itu durasinya yang nggak cocok, karena kita juga ada ngajar kan walaupun daring, tapi kan geotak itu kan masih harus di rumah. betul. Gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi masih sekitar Jawa Timur aja. Ini terdekat ya kalau sekitar Surabaya dalam radius 50 km ya mungkin sudah semua. Tinggal yang sisa daerah dekat-dekat Banyuwangi sana mungkin belum, karena jauh. Apa kabar sahabat inspiratif saya yang belum kemana-mana? Saya rasanya itu nggak tahu gunung mana aja gitu. Jadi ini cukup membuat saya jadi pengen juga ya. Kak Edis terima kasih, sore ini sangat membuat saya ternganga dalam arti ternyata banyak ilmu yang belum saya ketahui. Terus sahabat inspiratif di rumah bisa jadi juga akan banyak ilmunya juga dari obrolan kita sore ini. Amin. Bisa disampaikan Kak Edis mulai dari channel YouTube, Instagram, TikTok maupun sosial media yang lain, dan berikan kata-kata yang baik untuk sahabat inspiratif kita yang ada di rumah. Silakan Kak Edis. Kalau untuk sosial media dan platform lainnya tinggal di search saja MAZ spasi EDZ. Seperti yang di atas bawah ini ya. Ya ini. ini, oke. Nah, ini. Tuh. Oke, MAZ spasi EDZ sama, semua di YouTube sama, di Instagram sama, TikTok sama, dan platform lainnya juga sama. Karena biar nggak bingung yang nyari. Betul. M-A-Z spasi EDZ. Spasi EDIZ. EDIZ. Kalau dibaca kan Mas Edis. Oh begitu, ya ampun saya langsung overthinking. Saya agak alay dulu, jadi S-nya tak ganti Z. Oke lah, siap. Sahabat inspiratif di rumah itu adalah platform atau sosial media yang dimiliki Kak Edis. Silakan Kak Edis disampaikan pesan-pesan terbaik untuk Kak sahabat kalau di rumah. Pesan sebenarnya untuk terutama ini yang nonton kan kebanyakan masih ada adik kita ya. Betul. Mungkin yang nggak tahu nanti masa depannya mau jadi apa atau sekedar coba-coba, terutama untuk bikin YouTube ataupun kegiatan kreator lainnya, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan takut jelek untuk memulai, karena hasilnya pasti jelek. Pertama. Betul. Ya kan, jadi nanti dari situ kita kan pasti akan terasa, ternyata ini masukan dari orang lain harusnya kayak gini, masukan dari orang lain harusnya kayak gini, masukan dari kita sendiri juga kayak gini. Nanti lama-lama kita bakalan expert. Kita nggak akan pernah bikin sesuatu itu langsung bisa bagus.
Karena kayak latihan drum aja, Ya. itu kan pasti dimulai dari tempo yang kacau kan. Iya. Kadang-kadang tangan kiri mau digerakin malah kaki yang gerak gitu kan. Betul. Rodok susah, tapi lama-lama kan kita terlatih. Kayak misalkan kita masak, mungkin masak airnya dimulai udah kosong duluan gitu. Iya, betul. Tapi lama-lama kan ngerti kalau masak air, masak mie itu berapa menit, berapa detik, itu nggak kedodoran dan sebagainya. Pasti jangan takut jelek lah, karena kita pasti jelek gitu. Di awal tuh pasti jelek. Jangan takut salah. begitu Jangan ya, takut Kak salah, Idris. karena pasti salah. Wong pertama, apalagi nggak ada gurunya gitu. Ada gurunya aja bisa salah. Betul. Terima kasih Kak Edith, sahabat inspiratif kita sore hari ini pada Sains Lisa. Sahabat inspiratif yang di rumah juga jangan lupa tadi platformnya bisa diikuti, bisa dipelajari, barangkali bermanfaat untuk sahabat yang di rumah. Nah, tadi bisa disampaikan juga dari Kak Edith pesan-pesannya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sangat produktif. Nah, untuk sore kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Kak Edith. Semoga semakin banyak viewersnya, subscribernya, ilmunya juga bermanfaat, juga bisa bela diri, membela saya juga Kak Edith, tolong ya. Siap. Maksudnya membela SMP Negeri 51 Surabaya. Jadi itu semua dari rangkuman yang saya lakukan pada Kak Edith. Menurut saya hal yang terbaik yang bisa menjadi guru kita adalah pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, nggak harus pengalaman kita sendiri, bisa pengalaman orang lain. Dari orang lain. Oke, sahabat inspiratif, terima kasih. Selamat sore. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Edis. Bye bye.